If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para mahasiswa dan mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga kita diberikan umur. Di antara umur yang kita harapkan dan kita minta kepada sisi Allah, bukan umur yang semata-mata panjang, tetapi adalah umur pada waktu usia muda kita dijaga dari kemaksiatan dan dari dosa. Karena sesungguhnya siapapun yang mampu menjaga di usia mudanya, di mana gejolak nafsunya begitu besar, di mana tarikan nafsu juga begitu menggelora pada kehidupan, tetapi ketika kita terjaga dari perkara-perkara buruk dan perkara kemaksiatan, maka itu merupakan salah satu di antara jalan pintas untuk mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pemuda merupakan usia yang sangat istimewa, makanya tidak mengherankan kalau masalah umur dihisapnya dua kali. Pertama, hisab itu berlaku secara general, yaitu setiap umur akan ditanya tentang apa kita menghabiskan umur itu. Setelah kita ditanya tentang umur secara general, kita akan ditanya secara spesifik bagaimana usia muda kita habiskan, dan itu pun akan mendapatkan perhatian dari Allah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu di antara indikator ketakwaan itu adalah ketika masa muda dijaga dari perkara kemaksiatan dan dosa. Dan semoga itulah yang menjadi harapan kita. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, Allah memberikan kepada kita kebaikan, dan semoga kita senantiasa diberikan umur dan usia muda yang terjaga dari kemaksiatan dan terjaga dari setiap dosa di dalam perjalanan kita menapak dan perjalanan kita menuju kepada garis pertemuan kita dengan Allah. Usia itu bukanlah hanya sekedar angka, tetapi usia itu merupakan sebuah journey, perjalanan kita menuju kepada Allah. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat ruang waktu yang memperjumpakan kita dengan Allah. Dan semoga kita diperjumpakan kelak dengan Allah dalam kondisi kita beriman kepadanya, membenarkan iman kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Dan itu merupakan sebuah indikator keselamatan pada kehidupan kita di akhirat. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Sesungguhnya syukur itu menyenangkan, syukur itu juga menenangkan, syukur itu pula melapangkan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mendapatkan kelapangan, kenyamanan, dan tidak ada yang mendapatkan kebahagiaan kecuali adalah dengan dia selalu bersyukur kepada Allah atas setiap anugerah yang Allah berikan dan Allah torehkan pada kehidupan. Yang salah bukan apa yang baru kita peroleh, yang salah bukan apa yang telah didapatkan orang lain, tetapi yang salah adalah ketika kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, tetapi kita lupa terhadap besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang menjadikan kita selalu berkomitmen pada zaman yang penuh dengan materialisme, pada zaman yang penuh dengan finansial yang selalu menggoda, maka tidak ada sikap terbaik seorang mukmin kecuali adalah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita.
Allah tidak menyamakan setiap suratan takdir manusia dengan suratan takdir manusia yang lain. Karena tentunya tidak akan terjadi warna kehidupan yang indah. Allah gariskan setiap manusia memiliki garis takdir yang berbeda-beda. Tetapi semua itu memiliki makna kebahagiaan ketika dia bersyukur kepada Allah. Syukur itu akan memberikan makna pada kehidupan kita. Karena kalau ada orang memiliki kekayaan tetapi ketika dia tidak bersyukur, makna kehidupan pada dasarnya telah hilang dari dirinya. Mungkin dia memiliki mobil sport, mungkin dia memiliki pakaian dan baju dengan harga yang sangat mahal, tetapi dia kehilangan makna pada kehidupan, kemanakah dia berjalan. Dan sesungguhnya di dalam kita bersyukur kepada Allah, maka syukur itu tidak menjanjikan kualitas, tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pasti memberikan kepada kita kualitas makna pada hati dan kehidupan kita. Orang yang bersyukur tidak selalu melulu ditambah finansialnya. Apakah orang yang bersyukur ketika punya sepeda harus punya motor? Belum tentu. Banyak orang yang bersyukur hanya punya sepeda dan sampai mati pun dia masih punya sepeda. Tapi kelapangan hidupnya melebihi mereka yang punya motor. Apakah orang yang punya motor ketika mereka bersyukur, mereka pasti mendapatkan mobil? Oh, belum tentu. Banyak guru TPA, banyak guru yang kita kenal baik, solih, tetapi di dalam dia bersyukur ketika dia memiliki sepeda, sepedanya tidak pernah berubah menjadi mobil. Mungkin sampai mati dia hanya bisa membeli motor. Tapi cita rasa ketika memiliki motor itu mungkin melebihi mereka yang memiliki mobil. Apakah orang yang memiliki mobil, kalau dia bersyukur pasti bisa membeli jet pribadi? Belum tentu juga. Banyak orang yang mereka bersyukur pada mobilnya tetapi tidak bisa membeli jet pribadi. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kualitas. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah atas setiap anugerah, atas setiap makna yang Allah kirimkan kepada kita. Dan yang salah bukan apa yang kita peroleh, yang salah bukan apa yang telah dicapai oleh orang lain, tetapi yang salah adalah ketika kacamata kita minus di dalam menilai kesyukuran terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Siapapun yang tidak bersyukur pada hari ini atas apa yang terjadi pada hidupnya, itulah yang akan menyempitkan makna kehidupan, itulah yang akan membuatnya gelisah, dan itulah yang akan membuatnya sering tersapa dengan kekecewaan, bukan karena apa yang Allah berikan kepadanya itu kurang, tetapi karena hatinya tidak mampu bersyukur. Karena syukur adalah saringan pada hati kita, layaknya saringan pada air, yang keruh menjadi bersih, yang kotor menjadi bening. Dan syukur pada hati kita menjadikan yang keruh menjadi lapang, menjadikan yang kotor menjadi bersih pada kehidupan kita ketika kita bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita, dan kepadanya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Amin insyaallah. Seluruh rekan-rekan dan sahabat kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, kita pada kesempatan hari ini akan disuruh dan diberikan amanah menyampaikan sebuah tema yang menurut saya tema ini bagi saya sudah berlalu masanya. Memang setiap masa punya tema istimewa, dan setiap tema istimewa memiliki range umur sendiri-sendiri. Walaupun mungkin saya sudah melewati masa-masa yang harusnya yang sekarang sedang dilewati oleh adik-adik kami di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, tapi memang amanah ini atau memang tema ini memang tema yang cukup penting, dan kiranya memang tema ini harus saya sampaikan juga sebagai sebuah peringatan kembali untuk mengingat kembali supaya tidak amnesia terhadap nilai kebenaran yang sudah pernah kita dapatkan, sekaligus pula untuk merefresh saya tentang apa yang harus saya lihat di dalam masalah pernikahan, terutama ketika anak-anak saya beranjak dewasa, dan tentunya ini juga merupakan masalah yang penting yang harus disikapi dengan ilmu. Tentunya kita paham ya, hari ini salah satu di antara perkara kehidupan yang jarang sekali mendapatkan perhatian besar dari kehidupan kita selaku manusia adalah masalah pernikahan. Ironisnya, masalah pernikahan itu merupakan masalah yang sering dianggap sebelah mata.
dan sering tidak disikapi dengan ilmu. Makanya tadi moderator sempat menyampaikan betapa besarnya dan betapa tingginya angka perceraian hari ini terjadi di banyak tempat. Mungkin salah satunya karena terputusnya referensi kaum muslimin, terutama anak muda, pada referensi-referensi yang harusnya mereka ketahui, harusnya mereka pahami, dan harusnya mereka maknai referensi itu sebelum mereka memiliki sebuah fase yang paling penting pada kehidupan kita, yaitu adalah berkeluarga. Makanya ironis ya kalau kita membandingkan antara ilmu tentang pernikahan dengan ilmu pada rumpun ilmu yang lainnya. Kalau kita melihat sastra Inggris, kalau kita melihat hubungan internasional, kalau kita melihat teknik mesin, teknik sipil, ternyata ilmu-ilmu itu terkadang lebih diperhatikan dan diberikan konsentrasi sebagian besar anak muda daripada pernikahan dan daripada ilmu yang melatar belakangi dan melandasi sebuah pernikahan. Kita kalau melihat di universitas, kita akan menjumpai teknik mesin dipelajari selama 4 tahun, terstruktur, tersistematik, terevaluasi setiap semesternya. Dan itu harus betul-betul mendapatkan perhatian. Pembelajaran yang betul-betul serius, evaluasi yang terus berkala dilakukan sampai akhirnya kita memberikan hasil evaluasi kita belajar pada skripsi sampai akhirnya kita lulus. Sastra Inggris, sastra Jepang pun sama. 8 semester harus dijalani dengan evaluasi yang ketat. Struktur, tersistematik, runut, dan urut sampai akhirnya kita bisa mendapatkan strata studi yang kita lewati kalau kita sudah menyelesaikan itu selama 4 tahun. Ironisnya adalah kalau belajar teknik mesin, orang memaklumi harus belajar selama 4 tahun, padahal yang dia pelajari adalah bongkahan benda mati yang tentunya dia tidak dinamis sebagaimana manusia. Ternyata kita semuanya dipaksa untuk memaklumi bahwasanya memahami teknik mesin itu harus 4 tahun secara runut, sistematik, dan terevaluasi. Maka sesungguhnya harusnya di dalam pernikahan ketika kita nanti bersama dengan orang yang tentunya lebih dinamis daripada mesin yang mati tetapi berubah-ubah, manusia yang nanti akan membersamai kita akan memiliki keturunan, harusnya proses kita di dalam belajar harusnya terus kita lakukan sebelum pernikahan itu datang, dan ketika pernikahan itu sudah kita lewati sampai pernikahan itu kita jalani dengan kita memiliki anak dan keturunan. Tapi itulah kenyataan ironis hari ini. Justru pernikahan disikapi dengan sikap apa adanya, ala kadarnya orang ketika sebelum pernikahan, tetapi justru rumpun-rumpun ilmu yang lainnya terkadang justru mendapatkan perhatian besar dari kehidupan kita. Dan itu merupakan salah satu di antara rumitnya kehidupan hari ini di dalam masalah keluarga ketika kita menjumpai sebuah fakta. Keluarga itu hari ini berada pada sebuah kondisi yang tidak ideal, yang mana banyak orang menikah tetapi tidak disikapi dengan ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin membahas tentang materi ini untuk kita, apalagi kita selaku anak muda. Dan ini merupakan salah satu fase yang kita pasti akan jalani. Karena pernikahan itu akadnya pendek, tetapi yang panjang adalah tanggung jawabnya. Ketika kita mengerti bahwasanya pernikahan itu merupakan akad yang pendek, tetapi yang panjang adalah tanggung jawabnya, berarti pernikahan itu pasti menuntut dari kita setidaknya 3. Menuntut kepada kita bagaimana kita harus paham kewajiban, harus mengerti komitmen, dan harus paham dengan konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita menikah. Makanya banyak orang yang terkadang menikah hanya melihat sisi indahnya, tetapi dia tidak melihat apa yang harus dia berikan pada pernikahan. Padahal saya sudah sering menyampaikan di banyak kesempatan menjadi peringatan untuk saya dan menjadi peringatan untuk kita bahwasanya pernikahan itu pada dasarnya sebagaimana mawar. Mungkin kamu melihat indahnya, tapi jangan lupa dengan durinya dibalik indahnya mawar yang kamu pegang. Kalau kamu tidak berhati-hati, kamu harus siap tertancap dengan durinya yang mengalirkan darah pada kehidupan kita. Karena begitulah sejatinya pernikahan. Karena pernikahan itu tidak selalu melulu menyampaikan tentang romantisme yang dibuat di dalam Instagram, diperlihatkan di sosial media, bagaimana satu pasangan dengan pasangan saling menebar romantisme dan saling prank membuat kecemburuan orang yang melihat. Bukan itu saja, tetapi pernikahan itu pada dasarnya
sebuah akad yang pendek, yang panjang tanggung jawabnya, yang meminta kepada kita sebuah tanggung jawab, sebuah komitmen, sebuah kewajiban, dan sebuah konsekuensi yang kita harus hadapi, dan itu tentunya betul-betul harusnya mendapatkan sebuah perenungan panjang bagi setiap anak muda ketika mereka sudah mengalami kematangan usia pada kehidupan mereka. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Pernikahan itu pula yang kita jumpai sebagaimana permukaan air laut. Permukaan air laut itu tampaknya indah, memantulkan cahaya langit yang dipantulkan oleh permukaan air laut. Tapi di balik tenangnya permukaan air laut, ketika indah kita memandang sepanjang mata, maka di balik indahnya permukaan air laut yang memantulkan warna langit, maka di bawah ketenangan permukaan air laut itu ada karang-karang yang terkadang siap merobek kapal-kapal bahtera yang kita naiki dan menghanyutkan apa yang sedang kita jalani di dalam melewati samudra lautan itu. Ini pula yang menjadikan akhirnya inilah yang kita harus mengerti. Inilah yang kita harus fahami betul. Bahwasanya pernikahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Pernikahan itu jangan terlalu berat, tetapi jangan dibuat ringan. Karena yang terlalu berat ketika memandang pernikahan, akhirnya mereka akhirnya anti dengan pernikahan. Karena merasa bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang berat, merepotkan, banyak masalah yang harus dihadapi ketika seseorang itu menikah. Akhirnya orang tidak mau menikah. Ketika dia tidak mau menikah, maka muncullah berbagai macam tindakan penyimpangan. Akhirnya dia rela berzina, dia rela untuk melampiaskan nafsu biologisnya kepada seseorang tanpa dia bersedia untuk memberikan komitmen di dalam pernikahan. Dan itu menjadi sebuah masalah besar. Karena tidaklah setiap penyimpangan kecuali dia akan diiringi dan diikuti dengan sebuah ancaman terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan. Akan menyebabkan dia kurang berkualitas, karena bagaimanapun manusia, mereka fitrahnya manusia adalah bertemu dengan pasangan hidupnya. Karena menikah bukan hanya urusan biologis, karena menikah itu bukan hanya urusan biologis, tapi sejatinya pernikahan itu juga merupakan urusan ideologis. Bagaimana kita bertemu dengan partner yang bisa memaksimalkan potensi diri kita ketika kita menikah. Berapa banyak laki-laki yang prestasinya tampak biasa, tapi ketika setelah menikah melejitkan potensinya yang luar biasa pada kehidupan. Berapa banyak laki-laki yang berandalan, berantakan hidupnya, tapi setelah menikah lalu punya anak. Anaknya yang dia lihat setelah dilahirkan oleh istrinya, maka pancaran mata polos anaknya ketika melihat bapaknya menjadi salah satu kekuatan bapaknya berhenti dari kejahatan dan kemaksiatan yang dia kerjakan ketika melihat putrinya. Dan itu merupakan sebuah perkara besar. Makanya pernikahan itu bukan hanya urusan biologis, tetapi adalah urusan ideologis yang besar pada kehidupan kita. Karena sejatinya
pernikahan itu disyariatkan oleh Allah pada kehidupan kita, karena pada dasarnya di dalam pernikahan itu ada sebuah ketenangan yang luar biasa dan ada sebuah pintu yang besar. Kalau kita memiliki kunci yang pas ketika kita menikah, kunci itu yang akan membuka sebuah pintu, membawa sebuah kebaikan pada kehidupan kita di masa mendatang, ketika seseorang itu mereka menikah dengan proses yang benar dan dia mendapatkan apa yang dia selama ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu pula yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya ada yang terlalu berat, akhirnya mereka tidak mau menikah. Mereka membuat narasi, mereka membuat pemikiran yang tampaknya itu benar, tetapi sejatinya di balik pemikiran orang yang menolak menikah, menolak untuk punya anak, pada dasarnya kayak angin surga, tetapi di dalamnya pasti ada sebuah kerusakan karena sejatinya itu tidak sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Contoh, orang yang tidak mau menikah, mungkin dia masih bisa bangga dengan pemikirannya kalau dia masih muda. Mungkin dia masih bisa mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan sendiri. Dia masih sehat, dia masih bisa untuk mencari duit sendiri. Karena dengan itu akhirnya dia sombong, saya nggak perlu nikah, nikah itu rumit, nikah itu bawa masalah. Tidak usah lama, 10-15 tahun. Kita lihat ketika kulitnya sudah mulai keriput, ubannya sudah mulai tumbuh, kakinya sudah mulai gemetar ketika mulai berjalan. Terkadang angka gula darahnya sudah semakin tinggi, kolesterolnya semakin tinggi. Pada saat itulah dia baru akan merasakan betapa pentingnya seseorang yang menemani dengan setia. Sebagaimana suami istri yang mereka saling membersamai di dalam kebaikan. Ketika salah satu di antara mereka yang sakit, maka yang satunya menjadi partner dan perawat paling tulus yang merawat dia di dalam usia tua, sampai dia mendapatkan ketenangan sebelum dia bertemu dengan kehidupan kematian. Itu yang pasti kita akan dapatkan. Ada orang yang tidak mau memiliki anak, karena menurut mereka memiliki anak itu akan merumitkan, merasa dirinya tidak mampu memiliki anak. Mungkin dia bisa mengatakan semacam itu ketika semua kondisi itu ideal bagi dia, ketika semua masih bisa dikerjakan. Maka seiring ketika nanti tua sudah mulai merambah, maka ketika permasalahan dia dengan suaminya sudah semakin tua, pada saat itulah dia akan betul-betul merindukan suara anak. Dia akan merindukan orang yang paling tulus berbakti kepadanya ketika dia itu nanti ketika tua. Dan akhirnya dia akan merana ketika sikapnya tidak sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang paling mengerti tentang bagaimana kualitas kehidupan kita dan bagaimana roadmap kehidupan kita selaku manusia kecuali Allah. Dan Allah meletakkan syariat-syariatnya, salah satunya syariat pernikahan. Makanya kalau ada orang terlalu berat ketika memandang pernikahan, karena dia mungkin terlalu ingin santai, ketika dia ingin menikmati kehidupan yang dia nikmati dengan cara yang salah, ketika dia menghindari pernikahan dan anti kepada pernikahan, maka pada dasarnya itu adalah sebuah sikap yang pasti akan menguras air matanya di masa mendatang. Ada pula sikap yang kedua, sikap orang itu terlalu meremehkan. Dia sikapnya meremehkan, dia sikapnya menganggap gampang, dia tidak pernah peduli tentang kewajiban, maunya cuma nikah. Tapi setelah nikah dia tidak siap dengan komitmen, tidak siap dengan kewajiban, tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Ini juga bermasalah, karena sesungguhnya siapapun harus mengetahui bahwasanya pernikahan itu disebut dengan kata misaqon ghalidho, sebuah ikatan antara dua anak manusia yang terikat kepada satu ikatan di dalam pernikahan yang akan melibatkan urusan mereka setelah pernikahan itu pada urusan dunia dan akhirat mereka. Tentunya meremehkan, menganggap itu persoalan yang biasa, menganggap itu merupakan perkara yang dipandang sebelah mata, hanya urusan biologis yang halal supaya dia bisa melampiaskan biologisnya dengan cara yang halal, tapi tidak ada komitmen untuk belajar, tidak ada komitmen untuk memperbaiki, tidak ada komitmen untuk berusaha. Bagaimana membersamai itu membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan serta ilmu yang harus dilakukan. Maka tentunya itu adalah juga merupakan sebuah kesalahan fatal. Karena pada dua kubu ini tidak terdapat kebaikan. Yang terlalu memberatkan masalah pernikahan sampai akhirnya resisten terhadap pernikahan, seiring dengan waktu. Waktu akan membukakan matanya dan membelakkan matanya bahwasanya apa yang dia pilih itu adalah salah dan tidak sesuai dengan fitrah.
Siapapun yang meremehkan, itu pun juga merupakan sebuah kesalahan fatal. Karena pada dasarnya, ketika pernikahan ini disikapi dengan bercanda dan bermain-main, maka akibat yang ditimbulkan bukan hanya kepada mereka yang menikah, tapi keturunan-keturunan itu pun mendapatkan dampaknya. Berapa banyak hari ini anak-anak menjadi korban dari perseteruan hebat orang tuanya ketika orang tuanya tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki komitmen kuat di dalam pernikahan. Anak yang menjadi korban. Anak tidak lagi nyaman berada di rumah. Anak nyaman berada di pinggir-pinggir jalan. Anak nyaman tidur di stasiun. Anak nyaman berada di pelukan laki-laki yang belum halal untuknya ketika dia tidak pernah mendapatkan itu di dalam rumahnya. Disebabkan kelalaian seorang suami dan kelalaian seorang istri ketika mereka tidak siap dalam komitmen ketika mereka menikah dan menganggap pernikahan itu merupakan sesuatu yang remeh, yang tidak dipandang serius dan prioritas pada kehidupan mereka. Itu pun juga melahirkan kerusakan di dalam peradaban. Maka inilah yang menjadikan akhirnya semakin kita paham, itulah pernikahan. Di sisi yang lainnya tentunya juga kita paham, pernikahan itu tidak ada senioritas. Maka sesungguhnya pernikahan itu terkadang kita jumpai ada orang yang 5 tahun ketika pertama dia selamat, belum tentu 5 tahun berikutnya. Ada orang yang 10 tahun dia selamat di dalam pernikahan, belum tentu pada 20 tahun berikutnya dia selamat. Ada orang yang 25 tahun menikah, belum tentu pada usia ke-30 pernikahan mereka selamat. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada seorang yang datang kepada kami lalu menceritakan tentang perceraian bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya bercerai setelah pernikahan dilewati selama 31 tahun. Dan itu sudah menjadi pil pahit untuk kita. Bahwasanya Masya Allah, ternyata pernikahan itu tidak ada senioritas. Dan pernikahan itu merupakan perkara yang betul-betul gelombangnya datang di waktu yang tidak pernah terduga. Selamat gelombang pada 5 tahun pertama, belum tentu selamat pada gelombang berikutnya pada 5 tahun kedua. Dan terus siklusnya semacam itu. Dan itu yang menjadikan kita harus selalu mempersiapkan bekal terbaik ketika bahtera ini, ketika masih ada di dermaga, sebelum bahtera ini berjalan menyusuri gelombang kehidupan bersama dengan orang yang telah dihalalkan dengan kita. Dan bersama dengan orang yang telah kita terima komitmennya untuk menikahi dan menghalalkan kita sebagai seorang wanita di hadapan Allah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memikirkan bahwasanya pernikahan hari ini di antara dua kubu ekstrim, ada satu yang mereka membenci pernikahan dengan berbagai macam narasi yang mereka miliki, ada orang yang kedua, orang yang menggampangkan tentang pernikahan. Dan tentunya sikap terbaik bukan ekstrim ke sebelah kanan, bukan ekstrim ke sebelah kiri. Tapi sikap yang terbaik adalah sikap mempersiapkan bekal dari semua komitmen yang nanti akan kita bawa di dalam bahtera yang kita arungi pada samudra kehidupan yang kita jalani. Maka
Setelah kita membahas itu sebagai mukaddimah dan prolog pada kehidupan kita memandang pernikahan, maka tentunya pernikahan di sisi yang lainnya jangan lupa. Sekali lagi, pernikahan itu kalau berjalan sesuai dengan syariatnya Allah dan kita siap memberikan komitmen dan pengorbanan, maka pernikahan itu ibarat surga kecil sebelum kita bertemu dengan surga yang besar, yaitu adalah kehidupan di akhirat kelak. Makanya saking begitu pentingnya masalah pernikahan dan saking pentingnya pernikahan itu membentuk sebuah keluarga, maka sesungguhnya para ulama mengatakan salah satu kebahagiaan besar pada hidup itu kalau kita memiliki keluarga yang satu visi, satu misi, dan satu frekuensi. Itu merupakan sebuah kenikmatan besar. Makanya para nabi dan para rasul tidak ada satupun di antara mereka kecuali Nabi Isa kecuali mereka menikah untuk memiliki sebuah keluarga. Karena keluarga merupakan bagian penting pada sebuah proses kebahagiaan. Makanya di dalam kehidupan di surga, saking begitu besarnya kontribusi yang diberikan pada kebahagiaan dari unsur keluarga, di dalam surga itu sampai kita mendapati tidak ada manusia di surga yang dibiarkan oleh Allah sendirian. Tidak ada jomblo dalam kehidupan di surga. Makanya Allah menyampaikan walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya manusia nanti di surga itu mereka memiliki keluarga, pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Makanya di antara salah satu syariat yang masih disisakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat kala itu syariat menikah. Syariat menikah itu masih disisakan. Syariat sholat sudah selesai, syariat tawaf sudah selesai, syariat haji sudah selesai, syariat sedekah sudah selesai. Tapi ada salah satu syariat yang masih disisakan dalam kehidupan kelak di akhirat, yaitu adalah syariat menikah. Kenapa syariat menikah masih disisakan pada kehidupan di surga? Karena besarnya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan pasangan yang dia dapatkan membentuk arti sebuah keluarga. Makanya kalau kita mendapati keluarga sesuai dengan track yang diberikan, lalu kita mendapatkan pasangan yang sejalan dengan apa yang kita inginkan pada sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah, kebahagiaannya itu sangat terasa. Makanya sampai memiliki goresan memori yang paling kuat dan paling dalam terhadap manusia itu ya goresan keluarga. Mungkin adik-adik kami pernah membaca hadis dalam riwayat Bara' bin Azib ya. Manusia itu ketika mereka sudah mati berada di alam barzahnya, maka ketika dia mampu menyelesaikan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ketika dia berada di malam pertama di alam kuburnya, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka alladhi ursilta fika. Kalau dia mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, tahukah kita para penghuni kubur itu berteriak. Teriakannya apa? Teriakannya adalah ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, segerakan hari kiamat supaya aku berjumpa kembali dengan keluargaku. Ternyata yang diingat pertama kali oleh penghuni kubur setelah dia melewati guncangan kematian yang begitu menyeramkan, menakutkan pertama kali, ketika dia memasuki sebuah lubang yang bernama lubang kematian menuju alam barzah, ternyata memori yang dia tidak lupa adalah memori dia bersama keluarganya. Lalu berkata, ya Robku, wahai Robku, segerakan hari kiamat supaya aku lekas berjumpa dan bertemu dengan keluargaku. Memori dia tentang pekerjaan, memori dia tentang investasi, memori dia tentang rekening, memori dia tentang circle, link, ataupun kejadian yang pernah dilewati, semua sementara waktu sudah tidak dia ingat. Yang dia ingat adalah keluarga. Dia berkata, cepatkanlah hari kiamat. Tegakkanlah hari kiamat ya Allah. Cepatkanlah kiamat itu datang supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Nah, itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya arti keluarga. Ketika keluarga ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika berjalan pada track yang telah ada, pada ketentuan yang dipasang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Qurtubi sampai beliau menyampaikan, laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu auladahu wa azwajahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Imam Qurtubi, salah satu ulama besar yang mengarang kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Maut wa Al-Jami' li Ahkamil Quran, sampai Imam Qurtubi mengatakan tidak ada perkara yang paling banyak memberikan ketenangan pada kehidupan manusia kecuali ketika dia mendapati istrinya, suaminya, anaknya semua berjalan pada frekuensi yang sama menuju kepada ketaatan di jalan Allah. Maka itu merupakan sebuah perniagaan yang paling menggembirakan dan itu merupakan surga kecil sebelum berjumpanya dengan surga yang besar dalam kehidupan di akhirat.
Makanya sampai Imam Qurtubi dalam pembahasan yang lain berkata, kenikmatan surga itu kalau diglobalkan, maka yang paling besar itu ada 3. 1, kenikmatan melihat wajahnya Allah. Yang kedua, kenikmatan berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, kenikmatan berjumpa dan bercengkrama kembali dengan keluarga. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kebahagiaan melingkupi manusia ketika mereka telah menjalankan proses berkeluarga dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai kita jumpai kan berapa banyak laki-laki yang mereka akhirnya melejitkan potensinya setelah mereka memiliki istri yang memberikan ketenangan dan menjadi partner terbaik untuknya. Dan istri berapa banyak yang mereka akhirnya berkualitas hidupnya setelah dia mendapatkan pasangan yang mengerti tentang bagaimana kondisi hatinya. Dan itu didapatkan setelah orang itu mendapatkan keluarga sesuai dengan apa yang dia doakan, yaitu keluarga qurrata a'yun. Makanya kalau kita merenungkan di dalam surat Al-Furqan 74, kita membaca sebuah doa yang saya yakin semua para mahasiswa sudah pernah membaca dan pastinya hafal dengan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Di sini kita mendapati sebuah korelasi yang kuat antara permintaan pertama dengan permintaan yang kedua. Permintaan yang kedua itu apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Artinya, kita ini diperintahkan untuk melejitkan potensi kita menjadi orang yang terdepan dan tidak boleh menjadi orang yang di belakang. Tapi ketika Allah itu menyebutkan sebuah doa seorang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, disebutkan sebelumnya itu apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Yaitu berikanlah kepada kami anugerah pasangan kami dan keturunan kami yang qurrata a'yun. Artinya, tidak akan mungkin seseorang itu menjadi berkualitas dengan menjadi waja'alna lil muttaqina imama sampai dia memiliki kualitas bersama dengan pasangannya itu menjadi qurrata a'yun, melahirkan anak yang qurrata a'yun, maka jadilah keluarga itu menjadi keluarga terdepan di antara orang yang beriman. Disitulah kita akhirnya melihat korelasi yang kuat. Peradaban berkualitas itu dimulai dari berkualitasnya hubungan suami istri. Kalau suami istri saling memberikan qurrata a'yun, mereka selayak mendapatkan surga kecil sebelum mendapatkan surga besar. Kalau mereka sudah qurrata a'yun, mereka akan memiliki anak yang qurrata a'yun. Kalau mereka sudah saling memberi qurrata a'yun pada keluarga kecil mereka pada miniatur kehidupan peradaban, maka mereka akan mampu waja'alna lil muttaqina imama. Mereka akan menjadi pemimpin orang bertakwa dan mereka menjadi terdepan. Dan itu dimulai dari anak tangga ketika pasangan telah menjadi qurrata a'yun. Itulah kualitas peradaban. Makanya kalau kita melihat di dalam fakta sejarah, kita melihat dalam catatan sejarah, tidaklah ada pahlawan besar yang menggetarkan bumi kecuali mereka lahir dari keluarga qurrata a'yun, bukan dari keluarga broken home. Sebut nama yang kita kenal dari pahlawan-pahlawan besar Islam, mereka lahir dari keluarga qurrata a'yun. Dan itulah bagaimana peradaban besar itu dibangun ketika seorang anak muda menikah dan seorang pemudi ketika dinikahi, mereka lalu menjadi qurrata a'yun. Kalau mereka sudah menjadi qurrata a'yun, maka sesungguhnya kekuatan mereka mengalahkan kekuatan manusia hero apapun. Anak mereka akan berkualitas, keluarga mereka berkualitas, dan tentunya mereka akan menjadi orang yang lil muttaqina imama. Mereka bukan hanya menjadi orang di belakang, mereka bukan menjadi recehan, mereka bukan menjadi orang apa adanya. Mereka tidak menjadi orang ala kadarnya, tapi mereka melesat menjadi orang yang pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau mereka lahir dari keluarga yang harmonis, terdepan di dalam ketakwaan, dan mereka menjadi pasangan yang qurrata a'yun. Inilah yang menjadikan kita memahami. Makanya kan sering kita jumpai di dalam kehidupan sosial di masyarakat, ada banyak laki-laki berandalan. Tapi karena sabarnya seorang istri, berandalannya seorang laki-laki ini akhirnya luruh dan akhirnya bertobat. Disebabkan istrinya yang terus membersamai dengan setia. Sikap terbaik istrinya membuat hati suaminya yang membatu luruh, layaknya batu yang ditetes dengan air.
Saya sering sekali mendengar kisah-kisah ini di dalam kehidupan. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Saya sering sekali mendengar kisah-kisah ini di dalam kehidupan. Berapa banyak laki-laki yang berandalan, banyak berzina, tapi ketika memiliki putri, maka dia akhirnya bertobat dari zinanya. Karena dia memikirkan bagaimana anaknya kalau dizinai sama orang. Disitulah kita memahami. Pernikahan itu merupakan surga kecil. Kalau kita paham bagaimana ilmunya. Kalau kita mengerti bagaimana yang dikerjakan. Kalau kita paham komitmen yang harus diberikan. Dan ketika kita memahami konsekuensi yang harus dihadapi di dalam satu keluarga. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham. Makanya tidak salah kalau kalian sepintar apapun IPK yang dimiliki oleh kalian, sebaik apapun kemampuan retorika kalian, sebaik apapun link yang kalian miliki, atau sebanyak apapun sholat kalian, selama kalian belum menikah, maka pada dasarnya kalian itu masih disebut orang dengan separuh agama. Separuh agama kalian terletak di dalam pernikahan. Ada di antara kalian seorang wanita yang menutup auratnya dengan bagus, birrul walidainnya bagus, sholat qiyamul lailnya dan tahajudnya jangan ditanya. Tapi ketika dia belum menikah, maka pada dasarnya dia baru separuh agama. Kapan separuhnya akan dia peroleh? Separuhnya akan dia dapatkan setelah dia menikah. Disitulah kita melihat sebuah pernikahan dari sudut pandang yang utuh. Ada pandangan ekstrim tentang pernikahan. Tapi juga kita tidak nafikan. Sebuah pernikahan itu persoalan yang besar. Karena surga mini itu ada di dalam pernikahan kalau kita betul-betul melandasi pernikahan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Saking pentingnya fase pernikahan membentuk keluarga. Sampai-sampai orang ketika berada di alam barzah, tidak ada yang mereka ingat kecuali adalah keluarga mereka. Saking begitu pentingnya masalah keluarga yang terbentuk dari sebuah pernikahan, sampai kelak di surga. Semua syariat sudah hilang, tapi syariat pernikahan untuk membentuk keluarga masih ada. Ada orang-orang yang nanti dinikahkan oleh Allah di surga. Ketika mereka tidak memiliki pasangan, ketika mereka berada di surga. Kayak Asia binti Muzahim, suaminya di neraka. Menikah kembali dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya beliau. Ibunda Maryam tidak menikah sampai beliau wafat ketika melahirkan seorang Nabi dan Rasul Isa alaihissalam. Beliau pun akan menikah kembali dengan laki-laki yang sepadan. Itulah yang menunjukkan pernikahan itu kalau benar, dia surga kecil. Untuk mudah mendapatkan surga besar kalau kita memiliki sebuah keluarga sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Setelah kita memahami mukaddimah ini, tentunya kita harus paham, tentunya kita harus mengerti. Ada beberapa poin yang penting, karena saya ketika diberikan amanah untuk menyampaikan ini, terus terang saya bingung ya, karena menyampaikan materi ini harusnya bisa sampai 10 kali pertemuan kalau ini disebut dengan kajian pranikah. Bisa sampai 10-15 kali pertemuan sebenarnya ya. Tapi karena waktu yang disediakan kepada saya cuma 1 kali dan ini mungkin cuma 1 jam atau 1 jam 15 menit, maka tentunya saya akan mencoba untuk memeras poin-poin penting yang kita bisa lakukan sebagai bagian dari upaya memantaskan diri dan meyakinkan hati. Kalau meyakinkan hati tadi sudah paham bahwasanya pernikahan itu surga mini, surga kecil.
Dan itu merupakan salah satu anak tangga yang akan memberikan dorongan layaknya ekskavator ketika mengarahkan kita kepada puncak kebahagiaan kelak di surga. Sekarang mari kita membahas tentang poin-poin penting yang disampaikan oleh para ulama kepada kita selaku anak muda ketika ingin untuk menyempurnakan kesempurnaan agama kita. Poin yang penting, yang pertama adalah pernikahan itu bukan masalah waktu yang kita tentukan, tetapi keimanan kepada irisan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini penting yang pertama kita bahas. Kita menikah itu tidak bersaing dengan siapapun. Kita tidak bersaing dengan Rini, kita tidak bersaing dengan Budi, kita tidak bersaing dengan Arif, kita tidak bersaing dengan Fadil, kita tidak bersaing dengan siapapun. Tapi pernikahan itu merupakan sesuatu yang tidak layak menjadi kompetisi waktu. Tetapi sesungguhnya pernikahan itu merupakan bagian dari keimanan terhadap irisan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya masa dan setiap orang memiliki waktu dan setiap masa memiliki orangnya masing-masing. Kita ambilkan sebuah contoh analogi yang sederhana. Jam 2 di sini tidak sama dengan jam 2 di Saudi. Jam 2 yang ada di Bekasi tidak sama dengan jam 2 di Saudi. Saudi sekarang di Bekasi jam 2, ya. Maka di Saudi Arabia baru jam 4, baru jam 10. Artinya, dari pembagian waktu yang berbeda-beda, yang ditentukan pembagian waktu berdasarkan edaran matahari ketika mengelilingi bumi, disitulah kita mengambil sebuah pelajaran besar. Bahwasanya pernikahan itu bukan masalah waktu dan bukan kompetisi untuk siapa yang tercepat. Tetapi ini termasuk bagian dari keimanan kepada takdir terhadap apa yang Allah iris dalam kehidupan kita. Ada yang disegerakan, ada pula yang dilambatkan. Untuk melihat bagaimana dia kesabarannya dari perkara dia menunggu di ruang tunggu dengan apa yang Allah inginkan sampai dia ditakdirkan untuk menikah. Ada yang menikah umur 23, 24 tetapi baru punya anak umur 26. Ada yang menikah umur 25 tapi segera mendapatkan momongan. Setiap orang berbeda masa edarnya dan waktunya. Dan tidak perlu bagi kita ngoyo lalu menjadikan pernikahan itu ibarat kompetisi waktu yang kita merasa sedih ketika satu persatu teman yang kita kenal menikah lalu kita belum menikah, lalu terpacu pernikahan yang kita inginkan bukan lahir karena sebuah kematangan kita berpikir, tetapi keinginan kita menikah disebabkan karena kita merasa tertinggal dari pencapaian-pencapaian yang telah diraih teman kita ketika mereka sudah menikah. Dan itu salah. Ya. Maka sesungguhnya setiap orang memiliki waktu sendiri dan Allah tidak pernah salah menentukan waktunya. Allah tidak pernah menentukan salah waktunya. Sebagaimana Allah tidak pernah salah ketika menentukan malam dan siang. Semua berjalan secara harmonis dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sangat serasi dan cantik dalam penciptaan Allah. Musim mangga tidak bertabrakan dengan musim durian tidak bertabrakan dengan musim rambutan tidak bertabrakan dengan musim kelengkeng. Semua memiliki musim sendiri-sendiri dan semua terjadi dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah mustahil menciptakan ruang waktu yang salah bagi kehidupan manusia karena Allah itu mustahil memberikan produk yang gagal, dan salah satu produk gagal itu produk waktu pada manusia karena itu bukan sifat Allah yang sempurna dan bersih dari segala macam kekurangan. Ketika kita memahami poin yang pertama ini, maka akhirnya kita menjadi tenang. Karena kita tahu bahwasanya pernikahan itu bukan kompetisi, kita tidak lagi melawan siapapun. Kamu namanya misalkan Muhammad, kamu tidak sedang bersaing dengan Agus, kamu tidak bersaing dengan Arif, tapi kamu sedang menunggu di ruang tunggu yang ditetapkan oleh Allah sampai pernikahan itu akan datang dengan ikhtiar yang kamu kerjakan, dengan ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya masalah kepuasan. Pernikahan itu bukan masalah kepuasan, segera untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi pernikahan yang kita tuju adalah sebuah keberkahan. Dan keberkahan itu datang seiring ketika kita tenang di ruang tunggu sampai menunggu ketetapan Allah itu datang.
Yang pacaran tidak mendekatkan jodoh, yang tidak pacaran itu pun tidak menjauhkan jodoh. Berapa banyak orang pacaran, mereka seakan-akan dekat dengan jodohnya, tapi seiring ketika mereka berpacaran, mereka jatuh dalam dosa, dan mereka merasakan pulut dan akibat dari dosa itu ketika mereka sudah menikah. Keluarga mereka kayak neraka, setiap hari harus dijalani dengan pertengkaran demi pertengkaran. Ya. Jadi, disinilah kita mendapati sebuah insight yang besar. Ulama lalu memberikan kepada kita, yaitu sebuah pelita di blind spotnya kita. Karena banyak orang terjebak pada blind spot pada kehidupan bahwasanya pernikahan itu harus sesegera mungkin. Lalu akhirnya dia terpacu dan berusaha mengalahkan siapapun. Tidak perlu mengalahkan siapapun. Itulah yang menjadikan kenapa di dalam syariat pernikahan tidak ditentukan waktu. Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Beda dengan syariat yang lainnya. Syariat kita melaksanakan sholat. Syariatnya taklifnya ketika seseorang itu balik. Ketika 10 tahun disebutkan angka jelas. 10 tahun kok dia masih meremehkan sholatnya, dibolehkan untuk memukul. Memukul tanda cinta, memukul bukan kepala, memukul yang tidak menyakiti, tetapi memukul yang sifatnya menyayangi. Disebutkan angkanya, jelas. Tetapi dalam pernikahan tidak pernah disebutkan angka di dalam syariat. Bisa terjadi di usia 19, bisa terjadi di usia 20, bisa terjadi di usia 30. Kenapa syariat tidak memberikan angka positif atau angka detail tentang kapan kita harus menikah, sebagaimana kita mendapatkan angka pasti di dalam usia balik itu antara 12, 11, 12, dan 13, itu seseorang itu balik, karena disitulah kita harus paham, Allah melonggarkan waktu dan tidak menetapkan detail waktu di dalam pernikahan, karena setiap orang itu memiliki masa sendiri-sendiri di dalam urusan takdir ketika dia harus menikah. Ada yang disegerakan, ada yang dilambatkan. Yang disegerakan, di situ ada ujian. Ada yang dilambatkan, di situ pun ada ujian. Karena Allah pengen menunggu dia. Sampai sebatas mana dia bersabar di ruang tunggu dengan menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah. Sampai sang putri datang kepadanya dan pangeran menjemput dirinya di dalam pernikahan. Dan itu tergantung pada waktu yang ditentukan oleh Allah. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Setan itu selalu membuat manusia terburu-buru. Padahal kita paham tentang sebuah kaidah besar di dalam kaidah fikih. Saya yakin mahasiswa dan mahasiswi di STA ini pasti paham. Ada sebuah kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru sebelum masa waktunya, maka dia dihukumi haram. Kita pengen sholat duhur, tapi jam 10. Tentunya sholat duhur kita tidak diterima dan menyebabkan kita terjatuh pada dosa. Karena apa? Sholatmu bukan pada waktu yang ditentukan. Semua memiliki waktu, semua memiliki masa yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Karena poin yang pertama ini kita paham. Kalau poin yang pertama ini kita mengerti, maka kita tidak bersaing dengan siapapun. Tetapi kita bersaing dengan ketaatan dan kesolihan kita di ruang tunggu yang ditetapkan oleh Allah. Setiap pemuda itu berada di ruang tunggu.
Semua pemuda itu berada di ruang tunggu. Baik laki-laki, kaum Adam, ataupun kaum Hawa. Mereka berada di ruang tunggu. Sampai ketentuan takdir itu datang untuk dia jemput. Dan itulah yang menjadi penting. Supaya akhirnya tidak ada lagi manusia-manusia muda, generasi-generasi Z yang tadi disampaikan, menjadi manusia yang cepat depresi dan cepat insecure. Hanya karena dia melihat dirinya belum segera menikah. Hari ini kan bisa dikatakan layaknya stroberi. Sebuah generasi yang terkadang mudah untuk menjadi lunak. Hanya karena 1-2 masalah. Teman-temannya punya pacar, dia nggak punya pacar. Sudah depresi, sudah mulai frustasi. Dan harusnya itu tidak pernah terjadi pada generasi kaum muslimin. Kalau mereka betul-betul mendapatkan akidah yang benar. Maka itulah yang menjadikan akhirnya memahami poin yang pertama ini penting. Bahwasanya di dalam pernikahan ini kita tidak bersaing dengan siapapun. Tetapi sebenarnya kita bersaing dengan diri kita sendiri. Dan Allah menentukan waktu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Abu Bakar ketika menikah waktunya selalu tidak sama dengan Umar. Umar ketika menikah selalu tidak sama dengan Utsman ataupun dengan Ali. Mereka punya waktu sendiri. Setiap masa punya waktu, setiap masa ada orangnya, pemerannya, dan setiap pemeran memiliki masa yang sendiri-sendiri dengan orang lain. Dan ini merupakan bagian yang tampaknya remeh. Tapi kalau tidak dipahami benar, maka akhirnya banyak orang yang sering merasa depresi, frustasi, di pojok kehidupan ketika merasa dirinya belum menikah, sedangkan yang lain satu persatu sudah menyebarkan surat undangan. Surat undangan itu kalau sampai kepada kamu, kepada saya, itu berarti masanya dia sudah datang, dan masa kita akan datang sendiri yang ditetapkan oleh Allah. Maka jagalah pada ruang tunggu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka pasti kita akan mendapatkan yang terbaik. Bukan hanya mendapatkan yang terbaik, tapi juga akan mendapatkan yang luar biasa. Selama kita mampu menjaga diri kita dari yang haram. Ada sebuah kisah untuk menunjukkan tentang masalah ini. Kalau kita akhirnya tahu bahwasanya menikah itu tidak berpacu dengan waktu, tidak berkompetisi dengan siapapun, dan ini merupakan bagian dari keimanan ketika kita menunggu takdir terindah dari Allah, maka dipastikan ketika kita sedang berada di ruang tunggu, satu yang harus diperhatikan. Kalau berada di ruang tunggu, jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hingga panggilan indah itu akan datang. Karena panggilan yang akan datang sesuai dengan apa yang kita lakukan di ruang tunggu. Ya kalau bermaksiat, ya ketemunya pemaksiat. Kalau kamu di ruang tunggu rusuh, ya kamu akan bertemu dengan penjemputmu orang yang rusuh, sebagaimana rusuhnya kamu di ruang tunggu. Kalau kamu berzina, ketika kamu berada di ruang tunggu, ya kamu akan bertemu dengan pezina. Kalau kamu sering ketika di ruang tunggu tidak siap, maaf, kamu akhirnya sering bermain-main dengan perempuan, sering bermain-main dengan laki-laki, sampai pacaran, sampai tindakan kontak fisik, grepek-grepek, ataupun yang lainnya, ya jangan kamu kaget. Nanti pun pasanganmu menjadi apa yang kamu lakukan. Karena jodoh kita terkadang sebagaimana pantulan bayangan pada diri kita. Kita itu adalah bendanya. Pasangan kita ini adalah bayangannya. Benda itu kalau lurus, maka bayangan pun lurus. Tapi kalau benda itu bengkok, maka bayangan pun akan bengkok. Makanya ketika kita ditetapkan, kamu harus menunggu di ruang tunggu. Karena kamu tidak berkompetisi dengan siapapun dalam pernikahan. Tunggulah yang terbaik. Karena yang akan menjemputmu di ruang tunggu sesuai dengan perbuatanmu ketika kamu di ruang tunggu. Kalau kamu rusuh, yang datang akan rusuh pula. Kalau kamu sering membanting apapun, ya yang datang akan sama dengan sifatmu. Dan itu yang sering terjadi pada sebuah kaidah yang dijelaskan secara fitrah pada kehidupan. Makanya kalau kita menunggu di ruang tunggu yang terbaik, nanti akan yang menjemput kita sesuai dengan kualitas kehidupan kita. Karena itulah arti dari keadilan kehidupan itu semacam itu. Makanya mari kita belajar dari Nu'man bin Thabit. Ya, Thabit namanya. Ada seorang ada seorang laki-laki namanya Thabit. Tahukah kita ada seorang pemuda, satu waktu dia belajar. Lalu pada satu waktu dia mengambil satu buah yang jatuh. Dimakan. Ketika dia makan buah itu, dia menyesal.
ketika memakan buah sebelum meminta izin. Karena dia lupa, buah itu miliknya siapa. Nih, pemuda yang betul-betul takut sama Allah itu sampai makan buah yang tidak jelas empu dari buah ini siapa yang menjadikan dia menyesal. Akhirnya ketika habis makan buah itu, dia belum nanya, akhirnya dia menunggu di kebun yang dia mendapatkan satu buah yang jatuh tidak jauh dari kebun itu. Dia ketemu sama penjaga kebun itu. Bapak pemilik kebun ini? Bukan, saya penjaga. Lalu penjaga buah atau penjaga kebun itu berkata, Masya'nuk, apa yang kamu inginkan? Begini Pak, tadi saya melihat ada buah yang jatuh, saya makan, tapi saya belum minta izin. Ternyata Bapak bukan pemilik kebun ini. Enggak. Ana Haris. Ya, hadhil hadiqah. Saya ini penjaga aja. Saya ini penjaga dari kebun ini. Man sahib hadhil hadiqah. Ini siapa pemilik kebun ini? Fulan bin Fulan. Lalu dia menyebutkan nama sebuah Fulan-Fulan dan tinggalnya agak jauh dari sini. Maka karena beliau menyesal dan beliau tidak ingin buah yang dimakan akan menjadi sebungkah daging yang haram di dalam dirinya, maka dia menyusuri jalan untuk mencari alamat pemilik kebun itu. Sampai akhirnya berjumpa dengan pemilik kebun itu. Ketika mengetuk pintu di dalam rumah pemilik kebun itu, pemilik kebun membuka pintu menemui pemuda tersebut. Lalu bertanya, Masya'nuka, apa yang menjadi urusan? Ma muhimmatuka? Lalu pemuda yang soleh ini berkata, iya, saya tadi makan Pak, satu buah yang tidak jauh dari kebunnya Bapak. Dan ternyata saya belum minta izin. Masya Allah. Pemilik kebun ini adalah orang yang soleh. Dan kita paham ya, dan sesuatu yang maklum. Syai'un maklum itu adalah menilai kesolehan itu dari kehati-hatian manusia kalau sudah mengambil harta. Itu yang disampaikan para ulama. Jadi kalau kita melihat kesolehan seseorang itu salah satunya maka hati-hatian dia ketika menerima harta. Pemilik kebun ini tahu, oh ini berarti pemuda soleh. Lalu pemilik kebun ini berkata, saya tidak maafkan kamu. Maka pemuda ini gelisah dan berusaha untuk meminta kembali permintaan maaf dan minta keridhaan dari buah yang telah dimakan. Lalu akhirnya ketika berusaha dimintain maaf maka tetap bersikeras. Pemilik kebun ini berkata tidak. Tetapi mengatakan, saya akan maafkan kamu dengan syarat kamu menikahi anak saya. Masya Allah ya. Maka akhirnya sang pemuda lemes. Tapi akhirnya karena dia ketakutan kepada buah haram yang ada di perutnya lebih besar daripada apapun, maka akhirnya dia mau menerima komitmen itu. Ya sudah Pak, kalau memang saya harus menikah. Nikahi anak saya, tetapi anak saya buta, anak saya tuli. Dia bagaikan disambar petir di siang hari bolong ketika mendapati bahwasanya ketentuan takdir menghantarkan dia untuk menikah dengan seorang gadis yang buta dan tuli. Tapi karena dia ketakutannya kepada adab Allah dengan buah haram yang dimakan dan dia ingin diridhoi buah yang sudah masuk ke perutnya itu diridhoi, dia akhirnya memberikan komitmen dan mengatakan iya. Singkat ceritanya terjadilah pernikahan tanpa dia melihat kepada wanita yang dinikahi. Semata-mata pernikahannya adalah menyelamatkan dia dari buah haram yang telah ada di dalam perutnya. Dan tahukah kita setelah menikah, dia dipersilahkan menemui putri yang telah dia nikahi. Masuklah dia di kamar, dibuka pintunya. Dan ternyata mendapati seorang putri yang ternyata bisa melihat, bisa bicara. Dan bisa mendengar. Dan begitu cantik menakjubkan bagi pemuda ini. Pemuda ini sempat merasa, apakah saya salah gitu. Lalu sang putri yang menjadi istrinya berkata, apakah bapakku mengatakan saya buta, tuli, dan bisu? Maka Sabit berkata, iya. Iya, dia mengatakan buta karena bapakku berusaha menjagaku dan berusaha menjadikanku buta dari yang haram. Bapakku mengatakan aku tuli karena bapakku selalu menutup telingaku kalau ada sesuatu yang haram. Dan bapakku mengatakan aku bisu karena bapakku selalu menutup mulutku kalau saya berkata-kata yang dibenci oleh syariat. Artinya bapaknya itu seorang yang betul-betul menjaga putrinya dari yang haram. Masya Allah ya. Ternyata dia mendapatkan seorang putri yang terjaga di dalam keimanan. Sebagaimana pemuda ini menjaga keimanan. Hanya karena masalah buah yang dia makan. Yang dia takut akan adab Allah gara-gara buah itu. Dia mendapatkan hadiah yang luar biasa. Terjadilah pernikahan. Keluarga kecil ini memiliki surga
dalam kehidupan mereka, punya anak. Lalu anak mereka dinamakan Nu'man, dinasabkan kepada bapaknya Sabit. Jadilah dia seorang ulama yang bernama Abu Hanifah. Seorang ulama yang begitu kuat di dalam analogi dan kias. Yang dikatakan oleh para ulama, kalau Imam Abu Hanifah sudah menjelaskan satu gunung itu emas, tidak ada yang tidak percaya kalau gunung itu emas. Karena kuatnya hujah kias yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Makanya, pernikahan itu di ruang tunggu. Sikapmu di ruang tunggu ini akan menentukan siapa yang menjemputmu. Kalau kamu berandalan di dalam ruang tunggu, berandalan pula yang datang menjemputmu. Kalau kamu suka main-main dengan perempuan, maka kamu akan bertemu dengan perempuan yang telah dipermainkan banyak laki-laki. Kalau kamu ketika berada di sini melakukan sesuatu yang tidak elok kamu kerjakan, maka yang menjemputmu pun tidak elok di dalam perbuatan hidupnya. Maka tunggulah di ruang tunggu dengan sikap yang terbaik. Karena yang akan menjemputmu persis dengan apa yang kamu lakukan di ruang tunggu. Ini poin yang pertama. Makanya ini yang menjadikan kita akhirnya memahami pernikahan itu bukan kompetisi. Pernikahan itu bukan masalah kita mengalahkan siapa. Pernikahan itu keimanan kita kepada irisan takdir waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita berada di ruang tunggu. Bersikaplah yang terbaik. Bersikaplah yang elegan. Agung, cantik di ruang tunggu. Karena kecantikan, keanggunan, dan kebaikan orang yang akan menjemputmu berdasarkan sikapmu di ruang tunggu. Ini yang pertama. Tapi poin yang pertama aja sudah 2:30. Tidak apa-apa, mungkin kita bahas satu saja. Yang terpenting adalah kita sudah mulai membayangkan tentang sebuah pernikahan dengan cara yang benar, tidak terjebak kepada kubu ekstrim. Kita tahu bahwasanya pernikahan itu ibarat yang apabila dijalankan dengan track yang benar, dia merupakan surga mungil sebelum kita mendapatkan surga kelak di akhirat. Dan pernikahan itu memiliki banyak poin yang menjadi perenungan sebelum kita melangsungkan pernikahan. Kapan-kapan kalau kita ada waktu, kita bahas poin yang kedua, ketiga, keempat, yang menjadi sebuah insight penting dan menjadi sebuah narasi yang kita bangun di dalam kerangka kita menikah. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember